Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1097. Lian memandangi ular piton merah yang panjangnya beberapa meter. Ular piton ini memiliki sepasang tanduk di kepalanya dan memancarkan kekuatan membara. Huo Jiao pertama-tama terkejut dengan campur tangan Lian, diikuti dengan rasa jijik, dan kemudian ekspresi serakah, jelas memperlakukan Lian sebagai makanan. Alam Kaisar tingkat ke-6. Jika Lian tidak melihat orang bijak dan orang kuat di alam suci dengan matanya sendiri, dia akan benar-benar takut dengan momentum naga api alam Kaisar tingkat 6 ini. Ruang di depannya tidak terlalu besar, hanya 1 atau 200 meter persegi, yang tidak cocok untuk terbang, jadi Lian hanya memiliki sepasang sayap hampir transparan di punggungnya, yang dapat menggunakan kekuatan teleportasi. Panggilan. Bola api yang terbungkus guntur dan kilat terbang menuju naga api, yang merupakan sisa petir terakhir di tubuh Lian. Karena api merah Liefeng sakit, dia tidak bisa lagi memperbaiki penghancuran guntur, meninggalkan Lian dengan satu gerakan lebih sedikit. Bang! Naga api sepertinya tidak menyangka bahwa manusia yang kekuatannya jauh lebih rendah darinya akan berani menyerang alih-alih menyerah, yang membuatnya merasa otoritas kuatnya telah ditantang. Mungkin karena rasa jijik, naga api itu tidak mengelak dan membiarkan Lei Mi memukulnya. Dengan ledakan, Lei Mi berubah menjadi bola api dan mengepung naga api. Jika itu adalah makhluk lain di alam kekaisaran tingkat ke-6, bahkan jika petir ini tidak dapat membunuhnya, suhu tinggi yang sangat panas yang dipancarkannya setidaknya dapat menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Naga api adalah makhluk dengan atribut api. Jika dipikir-pikir terlahir dengan naga api yang lebih kuat dari burung phoenix api merah, Anda dapat mengetahui bahwa tingkat suhu tinggi ini tidak cukup untuk melukainya. Pak! Naga api membuka mulutnya dan menyedotnya, dan semua api yang disebabkan oleh guntur tersedot ke dalam perutnya, lalu ia menjulurkan lidahnya, seolah-olah habis. Lian telah mengantisipasi kekuatan naga api dan tahu bahwa pemecah petir saja tidak dapat melukai lawan. Saat naga api memadamkan api di tubuhnya, Lian melirik ke belakang naga api. Tak jauh dari naga api, terdapat tempat semburan api bumi dari dalam tanah. Di tengah nyala api tersebut, tampak ada wujud naga yang melompat-lompat. Ini juga yang ingin ditemukan Lian dalam perjalanan ini. Suara mendesing. Lian melepaskan Flame Moon Flying Sword, berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan menyerang naga api. Naga api itu sepertinya mengetahui kekuatan Yanyu Feijian, jadi dia membuka mulutnya dan meludahkan bola api ke arah Feijian. Terdengar suara, pop. Pedang terbang Yanyu langsung menembus bola api tersebut, lalu menghantam naga api tersebut. Sangat bagus. Lian diam-diam bersemangat. Akan sangat bagus jika dia bisa membunuh naga api dengan satu pedang. Kapan? Pedang terbang Yan Yue menghantam 7 inci dari naga api, mengeluarkan suara yang mirip dengan dentang logam. Kepala naga yang dibayangkan tidak muncul saat menyentuh tanah. Pedang terbang Yanyu hanya memotong sebagian sisik naga. Lian sedikit kecewa, mengetahui bahwa bukan pedang terbang Yanyu tidak dapat membunuh naga api, tetapi karena tingkat budidayanya terlalu rendah. Bahkan jika mencapai satu ranah lagi, pedang terbang Yanyu dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Saya yakin meskipun tidak dapat dibunuh dengan satu pedang, ia dapat terluka parah. Sisik-sisiknya jatuh dari tanah, dan suhu tinggi segera keluar, mengubah tanah menjadi bola lava, dan sedikit darah mengalir keluar dari area di mana sisik-sisik itu jatuh. Jika sebelumnya Huo Jiao meremehkan Lian, sekarang dia lebih tabu, tetapi lebih marah. Alam kekaisaran tingkat ke-6 sebenarnya terluka oleh alam kekaisaran tingkat ke-3. Malu. Naga api itu tidak lagi berdiri kokoh, tetapi berubah menjadi lampu merah dan menyerang Lian. Bang! Lian memanfaatkan teleportasi untuk menghindari serangan naga api, menyebabkan naga api itu menabrak dinding batu. Dampak dari alam kekaisaran tingkat ke-6 menyebabkan seluruh gua berguncang, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Saat naga api menghantam dinding batu, Yanyu Feijian mengejarnya, dan dengan suara dan lainnya, dia memotong sebagian sisik naga itu. Hal ini membuat naga api benar-benar marah. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan ular api, yang melilit Yanyu Feijian seperti tali korek api. Kelopak mata Lian tenggelam saat melihat ini. Pedang terbang Yanyu baru saja diperbaiki olehnya. Menerima. Dengan pemikiran di benaknya, Lian mengambil kembali pedang terbang Yanyu sebelum terjerat dalam api tipis. Tanpa kemampuan menyerang, naga api membuka mulutnya dan meludah lagi, membiarkan api menyerang Lian, sang master. Lian menghindari serangan api, lalu mengambil batu dan melemparkannya ke naga api, sambil berteriak, serangga kecil yang panjang, jika kamu punya nyali, ikut aku. Dengan bunyi, pop, naga api itu dipukul di tengah. Meskipun naga api ini memiliki tingkat budidaya alam kaisar tingkat 6, dia tidak secerdas Raja Kera. Tidak hanya dia tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, tetapi IQ-nya juga sangat rendah. Setelah diprovokasi oleh Lian, naga api itu segera mengejarnya. Dalam sekejap mata, satu orang dan satu naga menghilang ke dalam gua. Setelah naga api dipancing pergi, dinding batu bergoyang seperti aliran cahaya, diikuti oleh seseorang yang berjalan keluar. Itu tidak lain adalah Lian, dan hanya tiruannya yang menyebabkan naga api terbuka.
Tanpa halangan dari naga api, Lian datang ke api tanah dan melihat api berbentuk naga yang dipelihara oleh api tanah. Api berbentuk naga tampaknya memiliki spiritualitas. Ketika melihat Lian mendekat, ia siap menyerang, tetapi tampaknya dibatasi oleh beberapa cara dan tidak dapat melarikan diri dari api tanah. Lian menatap api berbentuk naga itu sejenak, dan akhirnya menghela nafas pelan. Dia tahu di dalam hatinya bahwa naga api akan kembali kapan saja, hanya menyisakan sedikit waktu baginya, jadi dia mengulurkan tangan kanannya, dan bola api terbang keluar dari telapak tangannya, lalu berubah menjadi bentuk burung phoenix. Api berbentuk naga di api bumi tiba-tiba menjadi bersemangat setelah melihat api merah phoenix, dengan tatapan serakah di matanya, dan mulai mencoba melepaskan diri dari pengekangan yang tak terlihat. Aksi api berbentuk naga membuat hati Lian sedikit tenggelam, dan dia ragu-ragu lagi. Namun, melihat api merah Liefeng akan runtuh lagi, Lian mengangkat hati dan telapak tangannya ke depan dan berteriak pergi. Panggilan. Phoenix api merah terbang ke api bumi. Api berbentuk naga yang baru saja siap bergerak segera menyerbu, seolah telah mendapatkan kelezatan yang telah lama ditunggu-tunggu, membuka mulutnya untuk melahap api merah Phoenix. Phoenix api merah secara alami tidak akan ditangkap tanpa pengekangan, dan tampaknya dipelihara oleh api bumi. Ia menjadi energi lagi dan bercampur dengan api berbentuk naga. Lian menatap pertarungan antara dua api aneh itu tanpa berkedip. Gemuruh. Tidak lama kemudian, suara gemuruh datang dari belakang Lian. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hati, mengetahui bahwa naga api telah kembali. Pada saat ini, burung phoenix api merah dan api berbentuk naga belum menentukan pemenangnya. Dalam pikirannya, Lian mengeluarkan piringan formasi dan membuangnya, bukan untuk menjebak naga api, tetapi untuk mengulur waktu lagi. Ketika naga api melihat Lian berdiri di depan api tanah, ada seekor burung phoenix api yang bertarung dengan api berbentuk naga di api tanah. Seluruh tubuhnya membengkak, dan kemudian bola api merah menyembur keluar. Bab 1098. Dengan ledakan, apinya meledak seperti kembang api, tetapi tidak melukai Lian. Semuanya terhalang oleh penghalang formasi. Naga api sangat kesal dengan hal ini. Dia menatap dua kelompok api aneh yang berkobar di api tanah dengan kekhawatiran di dalam hatinya. Begitu pula dengan Ang Li yang selalu memperhatikan pertarungan api alien. Sungguh konyol jika burung phoenix merah menyala itu ditelan oleh api naga. Jika gagal mencuri ayamnya, nasinya akan hilang. Pertarungan antara Ang Li dan naga api terlihat menegangkan, namun nyatanya tidak ada yang menggunakan kekuatan penuhnya. Karena letaknya jauh di dalam gua, jika dua ahli setingkat kaisar bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, pasti akan menyebabkan gua tersebut runtuh dan mengubur mereka hidup-hidup. Pada saat ini, naga api tidak terlalu peduli lagi. Semua sisik ular di tubuhnya berdiri. Ia mengangkat tubuh bagian atasnya seperti ayam aduan dan berlari menuju Lian. Bang! Penghalang formasi gagal menghentikan serangan penuh naga api, dan bahkan piringan formasi pun hancur karenanya. Naga api itu berdiri tegak di depan Lian, membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan Lian dalam satu gigitan. Wow! Pada saat ini, gua tiba-tiba mulai berguncang hebat, dan kerikil terus berjatuhan dari atas. Ups, pasti pukulan telak naga api yang menyebabkan gua itu runtuh. Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, tapi kemudian merasa segalanya tidak sesederhana itu. Guncangan terus berlanjut, dan perasaan itu menjadi lebih kuat. Mungkinkah itu menyebabkan gempa bumi? Tidak benar juga. Lian memperhatikan ekspresi ketakutan di wajah naga api itu, dan tubuhnya tidak lagi tegak seperti sebelumnya, malah melingkar dalam keadaan bertahan, gemetar seolah menghadapi musuh alami. Mungkinkah ada orang yang lebih kuat dengan level lebih tinggi yang muncul? Lian terkejut dengan reaksi abnormal naga api itu. Dia buru-buru melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah, tetapi tidak menemukan apapun. Tingkat budidaya naga api lebih tinggi dari Lian, dan ditambah dengan kepekaan hewan, jangkauan yang bisa dia rasakan lebih luas daripada Lian. Ledakan. Saat Lian menarik kesadarannya, guntur yang teredam tiba-tiba datang dari luar. Guntur yang teredam itu juga membuat takut naga api dan menyusut sepenuhnya ke tanah. Pada saat yang sama, Lian hanya merasakan sakit di kepalanya, dan kesadarannya yang baru pulih pun terluka, seolah-olah seseorang telah menikamnya dengan pisau. Ini membuat Lian ketakutan. Itu adalah saat yang kritis sekarang. Jika dia tidak mengambil kembali kesadaran spiritualnya, maka kesadaran spiritualnya akan rusak parah, dan mungkin akan runtuh dan membuatnya menjadi idiot. Sungguh menakutkan, bahkan lebih menakutkan dari serangan mental yang diterimanya saat pertama kali memasuki alam rahasia Bodhidharma. Menguasai seorang master yang tiada taranya. Lian sangat yakin bahwa dia telah bertemu dengan seorang master yang lebih kuat dari Nian Sheng. Pantas saja naga api di alam kekaisaran begitu takut. Bahkan dua api aneh yang berkobar di dalam api bumi sepertinya terpengaruh dan berhenti. Naga api tiba-tiba berlari dengan panik, bukan untuk menyerang Lian, tapi menuju api tanah, membuka mulutnya untuk menelan api naga. Api naga memiliki hubungan hidup dan mati dengannya, dan ia bergantung pada api naga untuk mencapai tingkat budidaya seperti itu. Baginya, api naga itu seperti ramuan atau kehidupan di dalamnya, jadi ia sangat ingin mengambil kembali api naga itu. Tentu saja, Lian tidak akan membiarkan naga api itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Begitu kesadarannya bergerak, pedang terbang Yanyu menembus mulut naga api itu. Pak! Naga api itu buru-buru menghindar, tapi tidak sepenuhnya menghindar.
Sudut mulutnya terbuka oleh pedang terbang Yanyu. Ledakan. Hampir pada saat yang sama, guntur teredam datang dari luar lagi, dan gua berguncang lebih keras. Dulu hanya ada beberapa kerikil kecil yang berjatuhan dari atas kepala, namun kini ada batu seukuran wastafel yang berjatuhan terus-menerus. Ketakutan naga api menjadi lebih jelas, dia melirik kedua api aneh yang terjerat lagi, dan tiba-tiba menatap Lian dengan sedikit kebencian, lalu berbalik dan lari. Alis Lian menegang, mengetahui bahwa tuan yang akan datang itu sangat menakutkan, jika tidak, naga api tidak akan memilih untuk melarikan diri bahkan tanpa menginginkan api aneh itu. Bahkan naga api, yang jauh lebih kuat darinya, memilih melarikan diri. Jika Lian terus tinggal, dia akan mati. Namun pertarungan antara dua api aneh itu mencapai momen kritis, dan pemenangnya akan segera ditentukan. Lian menatap dua api aneh di api bumi, tidak mau pergi sekarang. Ayo ayo. Lian mendesak dalam hatinya, selalu waspada terhadap perubahan di sekitarnya. Akhirnya, pemenang ditentukan, dan api naga tiba-tiba membesar beberapa kali, menelan api merah Phoenix dalam satu gigitan. Hilang. Alis Lian menegang lagi. Dia telah berkorban begitu banyak dan mengambil risiko besar hanya untuk melihat hasil seperti itu. Boom. Sebuah batu setinggi beberapa meter tiba-tiba jatuh dari atas kepalanya dan menimpa Lian, membuatnya sadar bahwa dia benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Saya merasa tidak ingin melakukannya, namun tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak peduli betapa pentingnya api aneh itu tidak sepenting kehidupan. Sehat. Lian menghela nafas pelan, sayap di belakang punggungnya bergerak sedikit, dan orang itu menggunakan kekuatan teleportasi untuk menghilang. Hampir pada saat Lian menghilang, api bumi yang mengelilingi api naga tiba-tiba berubah menjadi bentuk burung Phoenix dan menyusut. Pada saat yang sama, bentuk api naga menjadi semakin lemah, dan akhirnya bayangan api naga sama sekali tidak terlihat, dan seekor burung Phoenix api naik ke langit. Aku hampir tertipu olehmu. Terdengar sebuah suara. Lian muncul lagi, berdiri di atas batu setinggi beberapa meter, menatap burung Phoenix api yang terlahir kembali. Huo Feng juga menatap Lian, matanya penuh permusuhan. Lian mendengus dengan nada menghina dan berkata, api merah Lie Feng, ada kontrak antara kamu dan aku. Kamu tahu kamu tidak bisa menyerangku, kan? Setelah terlahir kembali, api merah Lie Feng segera menunjukkan keadaan dekaden. Pembatasan kontrak mencegahnya menyerang Lian. Justru karena itulah ia hanya mempermainkan, berpura-pura ditelan oleh api naga untuk mengelabui Lian agar pergi. Selama Ang Li pergi, itu sama saja dengan membebaskan diri. Sayangnya, rencana ini gagal, dan Lian pergi lalu kembali. Lian benar-benar tertipu oleh Scarlet Flame Phoenix, tapi dia benar-benar tidak mau melakukannya. Dia ingin melihat apakah dia bisa memiliki kesempatan untuk berburu api naga sebelum kembali untuk melihatnya. Adegan kelahiran kembali. Menerima. Lian meminumnya dengan ringan. Phoenix api merah berputar di udara, berubah menjadi seekor burung, terbang ke telapak tangan kanan Lian dan menghilang. Lian menyeringai. Dia merasa Phoenix api merah lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah menelan api naga dengan level yang sama, jadi kekuatannya seharusnya 2 kali lipat. Tom. Batuan yang lebih besar dari yang ada di bawah kaki Lian terus berjatuhan, dan gunung itu mulai runtuh. Benar-benar tidak ada cara untuk tinggal di sini. Lian buru-buru menggunakan kekuatan teleportasi, menghindari batu-batu besar yang jatuh dari kepalanya ke kiri dan ke kanan, dan dengan tubuh Buddha dan iblis yang kuat dan lambat, dia bergegas keluar dengan paksa. Gemuruh. Saat Lian bergegas keluar dari gua, terdengar suara teredam di belakangnya, dan gua naga api tempat dia tinggal telah benar-benar runtuh dan menghilang. Bab 1099. Langit dipenuhi awan gelap, guntur, dan kilat, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Di tanah, seekor naga api merah sepanjang beberapa meter tergeletak tak bergerak. Embusan angin bertiup, dan naga api itu menghilang bersama angin. Lian terpana dengan pemandangan di depannya. Tingkat budidaya naga api jauh lebih tinggi darinya, tetapi pada saat ini dia menemui akhir dari kehancuran menjadi abu. Jika seseorang dapat dengan mudah membunuh naga api, dia juga dapat dengan mudah bunuh diri. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di tempat ini. Saat ini, Lian hanya punya satu pikiran, yaitu meninggalkan alam rahasia Bodhidharma dan pergi dari sini secepat mungkin. Mulai sekarang, Lian tidak ingin masuk ke sini lagi. Wow! Sepasang sayap elang tumbuh dari punggung Lian, dan saat dia hendak terbang, guntur yang teredam tiba-tiba terdengar di langit. Tenggorokan Lian terasa manis, dan seteguk darah muncrat. Dia dikejutkan secara internal oleh guntur yang teredam. Pada saat yang sama, sayap di belakang punggungnya tidak bisa mengepak. Dia berdiri di sana tak bergerak, seolah-olah tubuh ini bukan lagi miliknya. Memiliki pengurungan fisik. Lian bergidik di dalam hatinya. Dia adalah orang kuat di alam kaisar tingkat ketiga, tetapi dia sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa bergerak. Itu adalah paksaan. Seseorang atau makhluk membatasi tindakan Lian dengan tekanan yang kuat. Lian tiba-tiba teringat pada naga api yang musnah menjadi asap. Orang yang menggunakan paksaan untuk membatasi kemampuannya bergerak pastilah orang yang membunuh naga api itu. Ledakan. Ada lagi guntur teredam di atas kepala, dan kemanapun Lian memandang, dia melihat seekor naga dengan 2 tanduk di kepalanya muncul dari awan gelap. Bukan, itu bukan naga.
Makhluk yang muncul dari awan gelap mempunyai tanduk seperti rusa, kepala seperti unta, mata seperti kelinci, leher seperti ular, perut seperti fatamorgana, sisik seperti ikan, cakar seperti elang, telapak tangan seperti harimau, dan telinga seperti lembu. Itu bukan naga, tapi naga sungguhan. Lian tidak bisa mempercayai matanya. Seekor naga legendaris muncul di hadapannya. Lian tidak bisa bernapas di bawah tekanan naga yang kuat itu. Lian yakin bahwa budidaya naga ini pasti berada di atas alam suci, atau tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah alam yang lebih tinggi. Tingkat spesifik kultivasi yang dicapai Lian masih jauh dari pasti, karena perbedaan kultivasi keduanya terlalu besar. Hati Lian menegang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Long Wei dan tekanan yang membatasi kemampuannya untuk bergerak tidaklah sama. Dengan kata lain, selain naga ini, ada orang kuat lainnya. Selain itu, naga tersebut segera menoleh ke belakang setelah terbang keluar dari awan gelap, terlihat sangat ketakutan. Dapat dilihat bahwa kekuatan orang kuat lainnya bahkan lebih besar daripada kekuatan naga ini, dan keduanya berada dalam keadaan bermusuhan. Saat Long Huidao hendak kembali, seberkas cahaya muncul dari awan gelap, dan kemudian dia melihat seseorang terbang keluar. Lian merasa gugup lagi. Sungguh orang ini terlihat begitu istimewa. Dia tampak seperti boneka merah muda, mengenakan sehelai sutra merah, cincin berlian di bahunya, pistol ceri merah di tangannya, dan roda panas di kakinya cerita. Lian curiga dia sedang berhalusinasi, kalau tidak, bagaimana dia bisa melihat naga sungguhan dan kemudian Dewa Agung Nesa. Nilong, kamu lari kemana? Boneka merah muda itu berteriak keras dan menusuk pistol ceri merah di tangannya. Tembakan ini jelas tidak mengenai naga tersebut, namun naga tersebut menjerit, dan beberapa tetes darah naga muncrat dari mulut naga tersebut, salah satunya kebetulan mengenai Lian. Panas sekali. Lian diam-diam berteriak, merasakan setetes darah naga memancarkan kekuatan panas, seolah-olah kulitnya terbakar, dan kekuatan panas itu merembes ke dalam tubuhnya dari luar. Karena tubuh Lian di penjara saat ini, energi sebenarnya di tubuhnya tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa menahan rasa sakit karena terbakar dan terus menyaksikan pertarungan antara satu orang dan satu naga. Naga itu menjerit lalu jatuh ke tanah, lalu berubah menjadi wujud manusia. Seorang lelaki tua berambut putih yang memegang pedang sepanjang 3 kaki muncul di depannya, menatap boneka merah muda di udara dan berteriak, "Mengapa kamu bertindak sejauh ini untuk menggangguku dan memaksaku menemui jalan buntu? Kesalahan yang kamu buat harus dihapuskan dengan darah." Boneka merah muda itu mendengus dingin, dengan niat membunuh di wajahnya. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Tanya lelaki tua itu dengan enggan. Boneka merah muda itu mendengus lagi dan memarahi, "Tidak perlu bicara lagi, terima saja nasibmu." Saat dia berbicara, dia menembak lagi. Orang tua itu berdiri di tanah, dan boneka merah muda itu jelas berada di udara, tetapi setelah dia menikamnya, kepala pistolnya muncul di depan orang tua itu. Apakah ini momen? Lian memiliki pertanyaan di benaknya, mengira boneka merah muda itu telah berteleportasi, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan ini. Alasannya sederhana, boneka merah muda itu masih di udara dan pistol ceri merah masih di tangannya. Sepertinya trik sulap, kepala dan badan pistol dipisahkan. Faktanya, ini jelas bukan sihir, dan kepala senjata serta badan senjata tidak terpisah sama sekali. Serangan boneka merah muda itu lebih seperti menembus kehampaan secara langsung, mempersempit jarak antara musuh dan diri kita sendiri. Sulit untuk dijelaskan berdasarkan kognisi Lian, dan dia hanya dapat memahaminya dalam lingkup imajinasinya sendiri. Menurutnya, ruang ini ibarat selembar kertas yang dilipat, semula berjauhan, namun akhirnya menyatu setelah dilipat. Tembakan boneka merah muda itu seharusnya menembus alat vital lelaki tua itu seolah-olah menembus kertas yang terlipat. Kapan? Pedang panjang di tangan lelaki tua itu tidak cemburu, dan benar-benar menahan serangannya. Sangat disayangkan budidaya lelaki tua itu tidak sebaik boneka merah muda dan lembut itu. Setelah 3 tembakan, pistol ceri merah di tangan boneka merah muda dan lembut itu menembus bahu lelaki tua itu. Orang tua itu menjerit kesakitan, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Dia bangkit kembali dan berubah menjadi naga raksasa untuk melarikan diri. Ledakan. Boneka merah muda itu melemparkan cincin berlian tersebut dan langsung mengenai kepala naga tersebut. Kepala-kepala naga tersebut berceceran akibat pukulan tersebut. Segera setelah itu, sutra merah pada boneka merah muda itu terbang keluar dan melilit tubuh naga itu. Dengan guncangan yang kuat, otot dan tulang naga itu seolah-olah hancur dan tidak bisa lepas lagi. Adegan selanjutnya membuat Lian kembali ketakutan. Saya melihat boneka berwarna merah muda dan lembut itu mengupas dan mencekik naga di tempat, mengguncang urat naga sebagai cambuk, terlihat sangat puas. Selama proses ini, Lian tetap tidak bisa bergerak, dan takut boneka merah muda itu akan menggunakan cara yang sama untuk menghadapinya. Ternyata Lian terlalu banyak berpikir. Dari awal hingga akhir, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Setelah menekan naga raksasa itu, boneka merah muda itu memegang mayat naga di satu tangan dan menarik kekosongan dengan tangan lainnya. Dengan suara, ping, retakan muncul di kehampaan, dan boneka merah muda itu membawa mayat naga ke dalam celah tersebut dan menghilang. Berdebar. Saat boneka merah muda itu menghilang, tekanan pada Lian juga menghilang, dan dia terjatuh ke tanah. Memikirkan kembali kejadian tadi, itu masih seperti mimpi.
Pisahkan kekosongan. Lian mengerutkan kening, dan dia yakin bahwa baik boneka merah muda maupun naga yang dibantai itu bukan milik alam rahasia Bodhidharma ini. Pertarungan antara keduanya kebetulan melewati tempat ini. Bab 1100. Biksu Agung Faiyuan dan Kepala Biara Shaolin duduk di bawah pohon pinus, minum teh dan berdiskusi tentang agama Buddha. Krisis penghancuran kuil Shaolin telah teratasi, dan Biksu Agung Faiyuan berencana menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kepala Biara. Ajaran Buddha tidak terbatas dan tidak dapat dijelaskan dalam 1 atau 2 hari. Saat keduanya sedang melakukan percakapan yang indah, langkah kaki yang halus terdengar. Keduanya menoleh dan melihat bahwa Lian masuk. "Tuan, Kepala Biara." Lian berseru dengan patuh. "Xiao Anzi." Kebetulan Kepala Biara baru saja berbicara tentang seluk-beluk agama Buddha. "Ayo cepat duduk dan dengarkan salam Faiyuan." "Ya, Guru." Lian menjawab dengan patuh lagi, lalu berjalan untuk duduk di sebelah Faiyuan. Setelah kedua orang itu duduk, Kepala Biara segera mengatur pikirannya dan bersiap untuk melanjutkan topik pembicaraan. Namun sebelum dia dapat berbicara, Lian, yang baru saja duduk dengan kokoh, tiba-tiba bergerak dan meninju Fafa. Biksu Agung Faiyuan tidak waspada. Saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat dan Lian meninju jantungnya. Faiyuan dipukul dengan sangat keras hingga dia terbang mundur, darah muncrat dari mulutnya dan menghujani darah di udara. Celepuk. Faiyuan jatuh ke tanah dan tidak bergerak, tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Mata Kepala Biara melotot, dan dia ketakutan dengan pemandangan di hadapannya. Apa yang dilakukan Lian adalah tindakan menipu sang majikan dan menghancurkan sang majikan. Setelah Lian berhasil dengan satu gerakan, dia langsung meninju Kepala Biara itu sendiri. Faiyuan memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tingkat ketiga, tetapi dia masih belum mampu menandingi kekuatan pukulan Lian. Bagaimana Kepala Biara, yang telah kehilangan semua tingkat kultivasinya, dapat menghentikannya? Belum lagi pukulannya kuat, bahkan jika angin pukulan itu menyapu tubuhnya, dia akan dipukul dan Kepala Biara mati mendadak. Amitabha. Kepala Biara melafalkan nama Buddha di dalam hatinya, menutup matanya dan menerima nasib yang akan datang. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan Kepala Biara merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat seorang biksu mengenakan jubah menghalangi pukulan fatal baginya. Tepatnya, itu adalah monyet yang mengenakan jubah, Raja Monyet yang budidayanya telah mencapai alam kaisar tingkat keempat. Amitabha. Kepala Biara akhirnya melafalkan nama Buddha di dalam hatinya. Lian terpesona oleh kekuatan kuat Raja Kera, dan ekspresi jijik muncul di wajahnya setelah dia mendarat. Nasib Dharma. Hampir di saat yang sama, sesosok tubuh memanjat tembok dan jatuh. Feng Gu lah yang merasakan sesuatu yang tidak biasa dan bergegas mendekat. Feng Gu melayang di samping Faiyuan. Dia pertama-tama memasukkan ramuan penyelamat nyawa ke dalam mulut Faiyuan, dan kemudian mentransfer energi aslinya ke Faiyuan untuk penyembuhan. "Xiao Anzi, apa kamu gila? Kenapa kamu menyerang tuanmu?" "Dia bukan Angli." Raja Kera berbicara. Dia jauh lebih tanggap daripada manusia dan menyadari bahwa Lian di depannya bukanlah orang yang sama dengan Lian yang dia lawan. "Haha." Lian palsu mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan sinis berkata, "Aku tidak menyangka orang pertama yang melihatku adalah binatang buas." Raja Kera mengerutkan kening dan terlihat sangat tidak senang. Dia secara alami dekat dengan Sang Buddha. Bagaimana dia bisa membiarkan orang menilai dia sebagai binatang? Pada saat ini, Feng Gu juga menyadari bahwa orang di depannya sama sekali bukan Lian, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, "Siapa kamu? Beraninya kamu berpura-pura menjadi Lian dan menyakiti orang lain." Saat ini, dua sosok lagi muncul, itu adalah Gu Yu dan Wu Liuqi. Keduanya tidak menyaksikan apa yang terjadi, namun mereka dengan cepat mengetahui sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Dia berasal dari suku mesin, dan dia menyamar sebagai Lian terakhir kali. Raja Kera memelototi Lian No. Dua dan berkata kepada Gu Yu dan Wu Liuqi yang datang, "Kamu lindungi Kepala Biara dan biarkan saya menggunakan agama Buddha untuk menyelamatkannya." Lian No. Dua di depan mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Tentu saja, Gu Yu dan Wu Liuqi tidak ingin terlibat dengannya. Mereka segera melindungi Kepala Biara dan menyerahkan tugas berperang kepada Raja Kera. Raja Kera mengambil tongkat di tangannya dan melemparkan bayangan tongkat itu ke langit menuju Lian nomor 2. Lian No. 2 mencibir, mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya perak keluar dari lengan bajunya, dan dengan suara, dan bayangan tongkat di langit dikalahkan. Raja Kera terkejut karena Lian No. 2 juga memiliki pedang terbang, dan sepertinya pedang itu tidak kalah kuatnya dengan pedang terbang Yanyu milik Lian. Dalam kepanikan, Raja Kera melemparkan tongkat di tangannya untuk menjatuhkan pedang terbang tersebut, lalu melepaskan rosario manik-manik Buddha dari lehernya dan membuangnya. Sial, dang. Lian No. 2 terjebak oleh manik-manik pedang terbang dan tidak dapat melarikan diri. Setelah suara mendengung, pedang terbang itu benar-benar terperangkap. Menerima. Raja Kera mengulurkan tangannya untuk merangkai manik-manik itu sedikit, dan melihat bahwa pedang terbang itu berubah bentuk di bawah tekanan Dharma, dan akhirnya berubah menjadi bola besi tua dan jatuh ke tanah. Lian tidak kesal saat melihat ini, tapi mengulurkan tangan kanannya, dan bola api merah terbang keluar. Jurus ini merupakan tiruan lain dari Red Flame Phoenix milik Angli.
Begitu api merah padam, suhu di sekitarnya melonjak. Kepala biara yang tidak digarap tidak tahan dan dibawa ke belakang oleh Guyu dan Wu Liuqi. Raja Kera tahu bahwa api merah itu kuat, jadi dia tidak menunggu api merah itu menyerang. Dia menggumamkan sesuatu di mulutnya, mengulurkan tangannya lagi, menunjuk ke manik-manik Buddha, dan berteriak dengan lembut pergi. Untaian manik-manik yang baru saja mencekik pedang terbang itu terbang menuju Lian nomor 2. Lian No. 2 mendengus dengan jijik dan mematikan api merah dengan lambaian tangannya. Terjadi ledakan, boom. Manik-manik itu meledak setelah bertabrakan dengan api merah, dan manik-manik itu melesat ke segala arah. Tampaknya api merah Ang Lino 2 lebih dahsyat. Lian No. 2 mendengus dengan jijik, dan kemudian mengerutkan kening lagi, karena dia menemukan bahwa tidak ada kepanikan di wajah Raja Kera. Tidak bagus. Lian No. 2 berteriak diam-diam, dan melihat manik-manik Buddha yang ditembakkan ke sekeliling tiba-tiba berhenti. Manik-manik itu berputar dan bergerak di udara seperti kode, mengelilingi api merah. Ternyata manik-manik tersebut tidak berhamburan oleh api merah tersebut, melainkan meledak dengan sendirinya. 108 manik Buddha berubah menjadi 108 jenis kekuatan Buddha di udara, terjerat dengan api merah. Lian No. 2 mencoba mengambil kembali Chi Huo, tetapi 108 manik-manik itu sepertinya membentuk jaring, dan beberapa serangan Chi Huo tidak ada gunanya. Akhirnya, api merah berangsur-angsur padam karena tekanan manik-manik. Desir-desir. Setelah api merah padam, manik-manik tersebut otomatis berpindah ke Lian No. 2. Menjebak Lian No. 2 di dalamnya seperti menjebak api merah. Biarkan aku menyelamatkanmu sekarang. Raja Kera berteriak dan memerintahkan tasbih Buddha untuk menyerang Lian nomor 2. Ah, tidak, Lian No. 2 berteriak ngeri, sepertinya tidak berdaya melawan serangan manik Buddha. Bagaimana Raja Kera bisa berhenti? Dia terus mengarahkan manik-maniknya untuk menyerang Lian nomor 2. Ah, Lian No. 2 mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan 108 manik Buddha berubah menjadi 108 pedang Buddha dan menusuk ke tubuhnya. Raja Kera seharusnya senang, tetapi wajahnya tenggelam, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan 108 manik. Apakah kamu senang? Menyenangkan, Lian No. 2 tiba-tiba tertawa jahat, dan tidak ada bekas rasa sakit. 108 lubang di tubuhnya dengan cepat disembuhkan dengan mata telanjang. Bersambung.